Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan aktivitas pekerjaan maupun usahanya ya teman-teman, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan tanggapan netizen terhadap argumentasi dari Bung Anjas Asmara di mana dia mengatakan bahwa naturalisasi itu adalah bentuk kemalasan gitu ya, lalu Sintayong no skill gitu ya teman-teman, lalu bahwa di masa lalu Indonesia itu pernah jaya bahkan mengajari Jepang cara bermain bola gitu ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan menyimak bagaimana reaksi netizen terhadap argumentasi dari Bung Anjas Asmara ini ya teman-teman. Ini akan seru, simak sampai selesai. Yuk kita tonton bareng-bareng. Skill. Siapa no skill? Sintayong. Kenapa televisi kita ini selalu membahas hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibahas lagi? Naturalisasi, Sintayong, ini nggak perlu dibahas lagi. Ini tuh justru membuat pondasi, membuat kesatuan timnas kita yang nanti besok loh mau bertanding. Atau mungkin hari ini, gue buatnya hari Rabu, mungkin gue upload hari Kamis. Mungkin hari ini loh, malam ini mau tampil. Kenapa? Malah dibahas hal-hal nggak penting. Orang mah diberi bahas hal-hal persiapan nih gimana untuk menghadapi Guinea. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang harus dilakukan supaya jadi masukan. Bukan bahas naturalisasi lagi, ini lagi, stupid. Dan jujur, gue sih nggak kenal sama legend yang katanya legend ini. Kakek ini siapa? Setahu gue, memang datanya cuman itu. Beliau ini nendang penalti yang membuat kita gagal ke Olimpiade. That's it. Nggak ada lagi. Dan kalau dibilang Sintayong itu nggak punya skill, pemain Korea itu hanya mengandalkan fisik, nggak ada skill. Lah emang kakek ini sehebat apa skillnya? Apakah sejago Neymar? Apakah sejago Ronaldinho? Apakah sejago Ronaldo Nazario? Nggak ada. Nothing. Pasti yakin gue nothing. Kalau nggak kita udah masuk Piala Dunia. Katanya pelatihnya mediocre. Kalau punya duit banyak kayak dulu dong, datengin siapa, gue nggak kenal juga dan nggak kemana-mana juga timnas kita, dan nggak bakal kemana-mana juga selama pemainnya punya mindset seperti ini, mengandalkan skill. Sepak bola itu sudah berubah. Dulu aja nggak efektif yang zamannya skill, apalagi sekarang zamannya sepak bola modern, lu mau ngandelin skill. Ya mungkin lebih baik udah nikmati sisa hidup aja bersama dengan motor Harley-nya. Kenapa harus bahas-bahas sepak bola lagi yang udah nggak relevan dengan zamannya, udah tidak nyambung gitu, sudah mungkin tidak ikuti sepak bola modern. Disuruhlah pelatih Pep Guardiola. Stupid. Pep Guardiola mana mau ngelatih kita. Lihat pemain kita passing 2 meter aja nggak nyampe, dia udah cabut lagi, udah tumbuh tuh rambut. Konyol. Mana mau. Jadi ya logis aja lah. Ampun dah. Betul, nggak logis. Ini TV ini masih ngundang kayak gini nggak kompeten. 50 tahun yang lalu kami yang mengajari Jepang Korea main bola. Apa iya kek? Aduh, seingat saya kakek itu dulu pernah ada program My Team namanya, keliling ke pelosok-pelosok kampung di Indonesia, cari-cari pemain dari pelosok. Terus 2007 itu uji coba lawan timnas U23 yang diperkuat Egy Melgiansa, Kurnia Mega, kalah 2-0 itu. Bapak sebagai pelatih nyari pemain-pemain di Indonesia itu susah, Pak. Tetap kalah sama pemain-pemain PSSI. Ini lagi gak ada goal getter katanya. Sintayong ngelatih 5 tahun, ada gak goal getter? Ya salam. 2010 Spanyol juara Piala Dunia itu tanpa goal getter. Jadi bola itu permainan tim, Pak. Ya ampun. Kakek, aduh kakek Anjas ini. Statement-statementnya lawak. Aduh, udah bilang Jepang Korea diajarin sama Indonesia. Ya ampun. Lolos Piala Dunia aja kagak, bilang begitu loh. Aduh, kacau ini. Absurd. No skill. Siapa no skill? Sintayong. Oke, Ato ini ngomong katanya Coach Sintayong itu no skill, mainnya parkir bus dan segala macam. Dia bilang juga katanya 50 tahun lalu, aku belum lahir ya, umurku aja masih 32, ya kan. Indonesia tuh dia main katanya bagus dan segala macam.
Dia ngomong kayak ini, ngomong sama cucunya ya kan, kayak kita ini cucunya dongeng ya kan, nggak ada fakta dan nggak ada bukti, dia dongeng dia nih, cerita kayak Malin Kundang. Kita nggak tahu nih Malin Kundang itu betul apa enggak ya kan? Jadi apa ya, udahlah. Toel juga, aduh ampun kali ya bener. Orang-orang kayak gini jangan dikasih panggung maunya. Buat TV-TV ya kan, jangan dikasih panggung. Jadi yang pertama nambah duit orang itu, udah jelas nambah duit. Atau dapat duit ya kan, diundang dapat duit. Jadi kaya orang itu gara-gara komentari timnas yang lagi berjuang. Hari ini nih, besok timnas tuh berjuang melawan Guinea yang speknya di atas Irak. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak cerita untuk manusia-manusia ini. Udah dukung, ayo dukung gitu. Saat ini Coach Sintayong itu lagi berjuang bersama timnas. Ya, jadi aku pening aku nengoknya. Karena semua FYP di TikTokku itu isinya itu ini Zeus sama si keponakannya sama si Toel. Aku pening aku. Intinya untuk bapak-bapak sekalian ya kan, orang tua kami yang katanya jago ya, dukung timnas Pak. Ya kan, Pak Erick Thohir udah berjuang. Punya uang, kenapa tidak panggil Guardiola? Punya uang, kenapa tidak panggil Guardiola? Kenapa dulu Aduh Pak mau pelatih sekelas Guardiola, kalau kualitas pemainnya Liga 1 diberi target juara Asia, Olimpik, tidak mungkin bisa Pak. Jadi kualitas pemain juga menentukan kemenangan. Mau siapapun pelatihnya, mau Mourinho, Guardiola, siapapun, tetap gak akan bisa kalau kualitas pemainnya masih seperti Liga 1, ditarget tinggi gitu loh. Sintayong itu benar ditarget lolos 8 besar Piala Asia, tapi mainnya kurang bagus sih. Saya minta nih naturalisasi pemain diaspora keturunan biar bisa target gitu loh Pak. Kalau targetnya cuma AFF mungkin 1-2 naturalisasi cukup atau nggak perlu gitu. Ini Piala Asia Pak gitu. Jadi juga harus realistis. Erick Thohir itu benar, Sintayong itu benar sesuai target gitu loh Pak. Siapapun pelatihnya kalau kualitasnya lokal disuruh target internasional itu impossible. Jadi pakai rasional, pakai akal sehat Pak. Oke. Ini saya juga nggak kenal ini siapa bapak ini. Ini mantan pemain atau apa saya juga nggak kenal. Mungkin Anda kenal siapa bapak ini? Nggak ada level itu. Kalah dia sama yang bawa-bawa ini. Nah, jadi inilah kondisi yang terjadi dengan kita saat ini. Pemain kita nggak ada, kita cari pemain. Sementara tuntutan kita, timnas kita harus juara. Rakyat Indonesia tuh minta juara. Kalau kita benahi liganya butuh 6 tahun bos. Kalau lu mau semifinal kayak Olimpiade sekarang butuh 6 tahun lagi baru mau. Dan mustahil dengan menggunakan hanya Indonesia saja. Sebentar, belum selesai, saya nggak mau kesana harinya. Artinya, mau nggak mau, kita cari nih pemain-pemain dari seluruh Indonesia, dikumpulkan, nggak cukup. Karena kita butuh 150 pemain. Pak Eri lihat, nggak cukup nih 150 pemain. Di mana nyarinya? FIFA memberikan ruang bagi kita. Bahwa kalau dia berdarah Indonesia, boleh Anda jadikan pemain timnas Anda. Ya kita carilah para yang dulu pernah menjajah kita kan. Kembali kita balik. Dulu kita dijajah, kita balik jajah mereka. Kalau dulu dia cari rempah-rempah ke kita, sekarang kita cari manusia-manusianya. Kita ambilin tuh darah-darah Indonesia. Neneknya, kakeknya, dari pihak mananya kita ambil. Bahkan teman-teman, kami kemarin dapat dari Swiss. Dia mamanya Marga Damani di kampung kami Simalungun. Ini belum ke ekspos ya? Hah? Belum ke ekspos. Udah masuk sekarang dia. Boleh sebutin namanya? Namanya Cho Damani. Oke. Dia mamanya asli orang Simalungun. Anak kampung kami Sumatera Utara. Oke. Bapaknya Afro Afrika. Dia bilang, aku mau jadi orang Indonesia, main timnas. Kita bilang, nggak boleh. Kau kan naturalisasi, kau bukan orang Indonesia. Gila, mamanya. Nanti siapa sih yang belum mau menikah sama orang bule, tiba-tiba anaknya mau jadi orang Indonesia nggak dikasih? Boleh dong. Ya betul sih. Jadi itu sah. Mereka punya darah. Jadi kita cari juga dari berbagai untuk memenuhi kebutuhan kita.
Nah, itu satu sisi. Apakah cukup? Nggak cukup. Aku sepakat sama Bang Anjas Mara. Ini memang kenyataan yang terjadi sekarang. Saya kan karena nangani Sumatera Utara, jadi tahulah kondisi ya. Soal SSB nih? Iya, SSB. Bayangin, di mana-mana di dunia, SSB itu U10 itu ditangani D. C itu hampir cuma 13. Di bawahnya lagi B. Di bawahnya lagi U15-17. Itu adalah lisensi A harusnya. Indonesia, kalau Indonesia kita bisa dapat sebuah kaliber Marcelino, ya udah. Ya, itu ya teman-teman penjelasan dan reaksi dari beberapa netizen termasuk Bang Arya Sinulinga gitu teman-teman tentang naturalisasi dan kebutuhannya bagi sepak bola Indonesia. Saya sepakat juga tadi pada argumen netizen kita yang mengatakan siapapun pelatihnya pasti susah kalau tidak menemukan pemain yang tepat. Saya sepakat ya teman-teman. Bahkan kalau kita lihat misalnya seperti Pep Guardiola, salah satu ciri khasnya dia itu ketika melatih satu tim, dia akan membeli pemain yang sesuai dengan kriterianya. Karena kan dia punya rencana kerja. Nah, rencana kerja ini harus diisi dengan orang-orang yang sesuai dengan kriterianya. Itu kenapa Sintayong mencari pemain yang juga sesuai dengan rencana kerjanya. Maka ya itu kalau menurut saya ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.